Baik, sahabat-sahabatku petani porang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, pagi yang indah, pagi yang cerah, bahagia selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada saat ini pagi-pagi yang redup, sahabat-sahabatku petani porang, sudah sering hujan. Kami ingin memberikan sebuah informasi yang cukup penting, informasi yang cukup terupdate yang terkait dengan bagaimana caranya kita tanam porang dengan modal kecil tapi bisa berjalan, bagaimana untuk memperbanyak bibit-bibit ke depan supaya lebih efisiensi, lebih ringan. Namun sebelumnya jangan di skip ya, tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Nah, subscribe dulu, like dan komen agar kita semua tetap terus bisa bersama-sama belajar dengan kami pada channel Abi Petani Porang. Yuk kita lihat cara semai spora yang sangat sederhana seperti apa. Kita lihat videonya sampai selesai. Yuk. Nah, alhamdulillah seperti ini sahabat-sahabatku petani porang, cara sederhana. Yuk kita lihat tutorial berikutnya. Nah, ini di dalamnya ada bunga spora atau biji bunga porang. Bagaimana biji porang ini dalam waktu yang sangat singkat bisa kita persiapkan tanam secara masif, tanam secara serentak karena memang sudah tumbuh tunasnya sahabat-sahabatku petani porang. Nah, ini cukup sederhana banget caranya ya. Sebelum biji bunga porang ini kita semai seperti ini ya. Ini baiknya harusnya direndam dulu sahabat-sahabatku petani porang. Direndam sampai 6 jam. Kenapa 6 jam? Saya nggak tahu ukuran 6 jam itu karena mengikuti kata bapak saya ya. Sederhana saja. Kenapa 6 jam? Karena memang bapak saya dulu ketika merendam mau menyemai melon ataupun biji-bijian yang lain atau lombok itu dengan ukuran durasi 6 jam. Nah, itu saya tiru terus pada kurun waktu ternyata alhamdulillah membuahkan hasil yang bagus. Nah, sebelum direndam itu taruh pada tempat yang sekiranya aman, terus direndam begitu saja, ditempatkan di mana saja, di ember atau di mana sajalah monggo. Pokoknya direndam. Nah, setelah direndam terus ditaruh pada tempat yang lembab, terus dikasih kain atau apa ya, kain lah pokoknya, dikasih tisu atau kain atau apa sehingga kelembaban ini bisa terjaga selalu, bisa terjaga dengan baik. Yuk kita lihat seperti apa. Apakah ini selama setelah kami rendam 6 jam terus kami tutup ya, kami tutupnya ini basah, kain-kain ini basah ya, gumbalamoh apa-apa lah ya, pokoknya basah, dibasahi ini selama 3 sampai 5 hari, tidak perlu waktu lama sahabat-sahabatku petani porang. 3 sampai 5 hari kita yakini pasti ya sudah tumbuh tunas dengan baik. Yuk kita lihat seperti ini aja, ditutup ya seperti ini saja. Ini cuman kondisinya harus basah sahabat-sahabatku petani porang. Kalau tisu itu terlalu tipis, tapi juga ada baiknya. Kalau tisu itu nanti tunasnya itu kan bisa menembus ya, tidak lengket sama porangnya, tidak lengket sama sporanya. Nah, ini seperti ini, coba kita lihat. Benarkah sudah tumbuh? Masya Allah, Gusti Allah, Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Tumbuhnya luar biasa sahabat-sahabatku petani porang. Nah, ini tumbuhnya sudah panjang-panjang. Padahal ini baru 5 hari ya, 5 hari tepat. 5 hari sudah seperti ini. Ya sederhana saja ya, cukup. Ini coba kita cari yang paling bawah, apakah juga sudah seperti itu? Sama sahabat-sahabatku petani porang. Dan ini anehnya ya, akar atau oyotnya ini sangat kuat, tunasnya ini juga sangat kuat sekali sahabat-sahabatku petani porang, sehingga kita tidak perlu khawatir nanti akan rusak ya.
Kenapa pakai tisu? Diharapkan tisu ini pucuk tunasnya ini bisa nembus, bisa tembus, bisa robek. Nah, tapi kalau pakai kain kasar, saya harapkan jangan, pasti nanti akan lengket-lengket seperti ini. Jadi cukup sederhana sahabat-sahabatku petani porang. Setelah direndam 6 jam, terus saya taruh di timba jelek ini ya, timbanya juga tidak terlalu baik amat. Terus kita kasih kain, saya taruh di dekat kamar mandi. Itu aja sudah cukup ya, tidak perlu repot-repot. Nah, kenapa biji spora ini kami rendam sahabat-sahabatku? Karena ini untuk memastikan bahwa spora ini sudah jelas-jelas bahwa spora ini tumbuh ya, spora ini baik, spora ini sehat. Nah, jadi ketika ditanam nanti sudah bisa dipastikan 99,9% bisa tumbuh, bisa hidup. Itu sahabat-sahabatku petani porang. Kedua kalinya ini karena memang masanya sudah musim hujan, tanahnya sudah lembab, sudah gembur, sudah basah. Nah, sehingga begitu nanti diletakkan, ditanam, ini langsung bisa tumbuh, langsung bisa bertunas, berkembang dengan baik. Itu yang jelas. Yang jelas sahabat-sahabatku petani porang, ini sangat membantu karena spora ini 1 kilo mencapai 5-8 ribu sahabat-sahabatku petani porang. 5-8 ribu biji. Bayangkan ini kalau kita mau 1 hektar cukup mempunyai 10 kilo saja. Padahal 1 kilo harganya sangat murah sahabat-sahabatku petani porang ya. Sangat murah sekali. Kalau 1 kilonya ini misalnya 400, berarti baru 4 juta. Persiapan bibit 1 hektar. Bukankah sangat ringan kita mau bertani porang, kita mau berbudaya porang? 1 hektar hanya 4 juta sahabat-sahabatku petani porang. Siapa bilang bibit itu mahal? Nah, kalau kita berinovasi, kalau kita berkreasi terus dan ini dengan perawatan yang baik, Pak, insya Allah juga tidak kalah dengan katak-katak yang kecil. Artinya ini spora itu dengan perawatan yang intensif bisa mencapai 2 on sampai 4, bahkan ada yang 1 kilogram sahabat-sahabatku petani porang. Kalau memang kadar basah tanah itu terus terjaga dan jangan sampai ini dirubung oleh gulma. Diupayakan jangan sampai dikerubungi oleh gulma yang luar biasa. Itu intinya sahabat-sahabatku petani porang. Meskipun ini yang kecil, meskipun ini suatu yang kecil, akan menjadi besar, akan menjadi cukup luar biasa kalau dengan perawatan yang baik. Memang besar itu harus diawali dengan satu yang kecil sahabat-sahabatku petani porang. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Ada orang yang jatuh dari mobil, ada orang yang jatuh dari sepeda motor gara-gara kerikil kecil. Ada orang yang sengsara sekali ketika makan, kelegen gara-gara eri ya, yang sangat kecil. Itu contoh. Artinya sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar kalau kita rawat dengan baik. Dan hal-hal yang kecil bisa membahayakan kita juga kalau kita tidak bisa menghindari dengan cara yang baik. Nah, itu sedikit pesan sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan. Semoga ada manfaatnya. Cukup sederhana, cukup simpel. Ini cara semai spora, hasilnya cukup luar biasa. Tak lupa kami doakan sehat selalu, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sehat, kita sehat, semuanya keluarga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.